Di awal film kita akan diperlihatkan dengan kehangatan sebuah keluarga. Pria yang diketahui bernama Nanding ini, dia terlihat tetap bahagia. Meski sering sakit-sakitan dan hidup susah, Nanding berhasil membesarkan kedua putrinya seorang diri. Anak sulung bernama Jasmine dan yang bungsu bernama Alice. Pagi itu, Nanding mengaku bangga kepada Jasmine karena dia berani menolak tawaran pekerjaan kotor, kemudian sambil memeluk kedua putrinya. Nanding mengatakan bahwa dia sangat mencintai mereka. Shin pun beralih ke sebuah kampus, yang merupakan tempat di mana Alice mengambil kuliah. Rupanya, Alice ini adalah mahasiswi yang pintar serta aktif. Namun sayangnya, kelebihan tersebut harus terhalang oleh masalah ekonomi keluarganya, bahkan dia yang diketahui belum membayar uang kuliah. Membuat Alice terancam tidak bisa mengikuti ujian akhir. Permasalahan yang sedang Alice hadapi itu pun diketahui oleh seorang teman kuliahnya yang bernama Dana. Dengan penuh percaya diri, Dana mengatakan kepada Alice bahwa dia bisa membantunya. Dan ternyata, Dana menawarkan pekerjaan kotor kepada Alice. Mengetahui hal tersebut, Alice tentu menolak tawaran itu sambil tersenyum. Namun di sini Dana mengatakan bahwa Alice bisa memikirkan dulu, karena mungkin saja nanti dia akan membutuhkannya. Rupanya ucapan Dana jadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, penyakit Nanding malah semakin parah. Bahkan dia harus segera dirawat di rumah sakit, karena hal itu jugalah yang membuat Jasmine terpaksa keluar dari pekerjaan barunya, agar bisa menjaga ayahnya bersama dengan adiknya. Singkat cerita, ketika dokter menyarankan agar Nanding segera dioperasi, tentu saja membuat kedua wanita cantik itu merasa bingung. Dan kebetulan, hari itu ada temannya Jasmine yang datang membesuk ayahnya. Temannya itu diketahui bernama Alin dan bekerja sebagai wanita kupu-kupu malam. Alin yang mengetahui temannya sedang kesulitan hanya bisa memberikan saran kepada Jasmine agar ikut bekerja dengannya. Karena di sini, Alin tidak bisa meminjamkan uang kepada Jasmine karena keluarganya yang di desa juga sangat membutuhkan uang. Kemudian, Alin pun menjelaskan tentang pekerjaan itu yang hanya sebatas menemani om-om makan dan ngobrol. Dan malam harinya, dengan memakai gaun yang cantik, Alin dan Jasmine pun pergi ke sebuah restoran mewah. Di sana ada dua pria paruh baya yang sudah menunggu. Dari cara berpakaiannya, sudah bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang yang kaya. Ketika Alin ngobrol dengan salah seorang pria, di sini, Jasmine pun didekati oleh pria lainnya yang bernama Markus. Saat di balkon restoran itu, Markus mengajak ngobrol Jasmine yang masih terlihat canggung. Meski begitu, Jasmine yang merupakan gadis supel pun terlihat langsung bisa akrab dengan pria tersebut. Kemudian, saat Markus melontarkan sebuah pertanyaan, Jasmine pun tanpa ragu-ragu langsung menjelaskan tentang keluarganya. Sampai pada akhirnya, Markus pun tahu tentang seluk-beluk keluarga Jasmine. Bahkan tentang alasannya Jasmine yang mau menerima pekerjaan itu. Setelah Markus mengetahui itu semua, rupanya membuat dia merasa kasihan. Dia juga memberikan tips yang cukup besar kepada Jasmine dengan mengatakan bahwa Jasmine tidak perlu melayaninya di ranjang, akan tetapi, di sini Markus meminta izin agar dia bisa mengenal Jasmine lebih jauh. Sementara itu, Alice yang juga sedang kebingungan dengan biaya operasi sang ayah, akhirnya dia memutuskan menghubungi Dana untuk bekerja dengannya. Tentu saja, keputusan Alice itu membuat Dana senang, sampai-sampai bersedia melunasi tagihan pengobatan Nanding ayahnya. Kemudian di suatu malam, Alice pun harus melaksanakan pekerjaannya untuk melayani seorang pria. Bahkan, di sini pria itu terlihat sangat puas dengan hasil rekrutan Dana, yaitu Alice yang masih bersegel. Sementara di lain tempat, Jasmine yang mengetahui tagihan rumah sakit ayahnya sudah lunas, dia sampai mengira bahwa Markuslah yang sudah membantunya. Akan tetapi, ketika dia menanyakan langsung, Markus malah mengatakan bahwa bukan dirinya yang melunasi tagihan tersebut. Hari demi hari,
Jasmine sepertinya sudah jatuh hati kepada Markus dan ternyata Markus juga merasakan hal yang sama, sampai pada akhirnya, di suatu hari, mereka pun sepakat untuk menjalin hubungan. Sementara itu, ternyata Alice sendiri juga diam-diam sedang naksir seorang pria yang diketahui bernama Aris, seorang tukang antar galon yang sering datang ke rumah mereka. Nah ceritanya, Aris ini malah naksir dengan Jasmine, akan tetapi dia ditolak. Alice yang mengetahui Aris sedang galau pun, akhirnya dia mengambil kesempatan mengajak Aris untuk main-main bersama di rumahnya. Tentu saja hal tersebut tidak ditolak oleh Aris, karena Alice juga tidak kalah cantik dari Jasmine. Singkat cerita, Markus ternyata tidak sebaik dugaan Jasmine, meski dia loyal dan melarang Jasmine untuk bekerja kotor. Tapi ternyata pria itu secara diam-diam malah sering memakai jasa wanita kupu-kupu malam, dan tanpa disangka, ternyata malam itu wanita yang datang adalah Alice. Tanpa butuh waktu lama, Markus pun langsung mengajaknya untuk main-main bersama. Nah, karena Markus suka dengan layanan Alice, dia pun jadi sering order ulang jasanya. Sampai di suatu ketika, Jasmine sendiri yang sudah merasa curiga kepada Markus yang diketahui akhir-akhir ini tidak bisa lepas dari ponselnya, dia pun nekat memeriksa ponsel ketika Markus sedang tidur, dan betapa terkejutnya Jasmine ketika dia melihat isi chat sang pacar bersama adiknya sendiri yaitu Alice. Karena hal itulah membuat Jasmine pun langsung mengamuk sembari memegang senjata. Markus pun akhirnya menjelaskan bahwa dia punya fantasi untuk main-main bersama dengan dua saudari kandung, jadi ternyata Markus ini sudah tahu bahwa Jasmine dan Alice adalah bersaudara, setelah mengetahui hal itu. Tanpa membuang waktu, Jasmine pun terlihat langsung pergi mengabaikan Markus. Kemudian, sesampainya dia di rumah, Jasmine pun langsung datang menghampiri Alice tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan ternyata Alice cukup peka, dia sadar bahwa pekerjaan kotornya telah diketahui oleh sang kakak. Sambil berurai air mata, Alice pun meminta maaf dan Jasmine menyambutnya dengan sebuah pelukan hangat. Kemudian di sini Alice menjelaskan bahwa sebenarnya dia mengetahui mereka berdua sedang dimanfaatkan oleh Markus. Karena hal itu jugalah Alice pun balik mengerjai Markus. Jadi, ketika Markus dan Alice sedang berkencan, di sini Markus mengakui bahwa dia juga sedang berkencan dengan Jasmine. Di sini, Alice pun berpura-pura tidak keberatan, namun tanpa sepengetahuannya. Alice diam-diam merekam aksi mereka. Nah, setelah berhasil mendapatkan uang Markus, Alice pun langsung menyebarkan video mereka ke dunia maya. Tentu saja hal tersebut membuat Markus saat ini sedang kelabakan menutupi aibnya. Dan disinilah, film ini pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.